Halo kawan semua, apa kabar? Dengan hadir di sini pada tanggal 6 Juni 2020, saya hendak membuat sebuah video berhubungan dengan spekulasi harga. Haha, jadi ini bukan bidang saya yang berspekulasi, tapi asik juga ya kadang kalau kita suka eh, mencoba untuk melihat sentimen market pada saat ini. Jadi pada yang terakhir kali saya membuat video itu ialah pada tanggal 25 April tahun 2020. Jadi ada 1 bulan lebih sudah berlalu dan pada waktu itu Bitcoin belum terjadi halving. Nah, Bitcoin terjadi halving adalah 2 minggu setelah saya membuat video ini pada tanggal 11 Mei tahun 2020, dan kita bisa melihat harga Bitcoin ataupun Ethereum daripada saat saya membuat video ini sampai sekarang itu ada kenaikan harga ya lebih kurang 20%. Nah, jadi pada video kali ini juga saya tidak memasang kamera. Haha, jadi kalian nggak bisa melihat saya lagi ngapain. Karena kamera saya sedang saya copot dan mau pasang lagi itu saya malas banget deh. Jadi sentimen market pada saat ini cukup lumayan positif ya, karena semua orang mengantisipasi setelah terjadi halving itu harga di market di kripto akan kembali kepada all time high. Ya, all time high. Kalau Bitcoin all time high-nya di $20.000, Ethereum di $1.000-an. Jadi kita mengharapkan kalau bisa harganya bisa kembali naik, memecah rekor ya harga yang tertinggi pada tahun-tahun yang lalu. Nah, jadi namun demikian banyak orang juga berpikir bahwanya akan terjadi goncangan dulu ya sebelum terjadi peningkatan seperti itu. Goncangan sebagaimana kok kita melihat di harga-harga di sejarah ya, di harga-harga masa lampau itu setelah halving itu akan terjadi drop. Tapi kita jangan lupa bahwanya kalau dulu-dulu itu pada 4 tahun yang lalu ataupun 8 tahun yang lalu harga-harga tersebut terjadi drop, itu ada juga faktor-faktor exchanger kena hacks ya, seperti Bitfinex kena hack ya setelah halving, exchanger A kena hacks, Poloniex kena hacks sih, Bitfinex kena hacks, itu kena hacks, sana kena hacks. Jadi itu menyebabkan uh, terlalu jauh ya jatuhnya sehingga butuh waktu yang lama untuk recover. Tapi di tahun ini nampaknya aman-aman saja. Kalau memang tahun ini aman-aman saja, mungkin kita bisa mencapai all time high lebih cepat daripada yang kita bisa pikirkan. Tapi namun demikian kita juga harus melihat kepada sentimen market yang dimana kok kalian pergi tengok di tradingview.com itu banyak sekali orang bilang harganya akan jatuh lah, seperti inilah, seperti itulah. Jadi kita akan melihat beberapa alasan kenapa mereka mengatakan hal sedemikian. Jadi ini bukan analisis dari saya karena saya bukan seseorang yang tahu trading. Saya juga nggak pinter nengok technical analysis seperti ini ya. Saya lebih kepada beli, hold, lalu tunggu harganya naik gitu ya. Sehingga saya juga nggak terlalu beremosional ya, karena saya juga ada orang beremosional sehingga saya nggak begitu cocok untuk melakukan trading harian, mingguan. Mungkin saya lebih senang kalau saya invest dan juga saya hold. Nah, jadi di sini kalian bisa tengok di trading view saya, meskipun saya nggak trading, tapi saya suka belajar daripada mereka ini, dan memang mereka punya formula kadang nggak bisa kita jadikan panutan juga karena formula di trading itu sering berubah-berubah dan nggak ada satu formula yang fix. Kalau kalian melihat seorang trader tuh lagi naik daun, tapi nanti besok-besoknya tiba-tiba apa yang dia analisiskan tuh nggak nggak berkesan lagi ya, nggak mempan lagi gitu. Jadi kita bisa melihat di sini ada Fibonacci line. Kalian bisa tengok banyak sekali line ini, dan saya nggak tahu bagaimana menjelaskan apa artinya Fibonacci level. Mungkin teman-teman yang jago trading bisa tulis di box komentar ya, di komentar box apa sih penjelasan yang lebih simple lah untuk newbie kayak saya mengerti arti dari Fibonacci lines. Nah, di sini kalian bisa melihat di tahun 2016, mulai dari tahun 2016 bulan Maret, berarti ini sebelum terjadi halving Bitcoin yang pada tanggal 6 Juli 2016. Jadi Mei, Juni, Juli,
ya 3 bulan setelahnya ya baru terjadi halving. Kita akan melihat bagaimana kondisi harga pada waktu itu. Nah, jadi para trader itu mengatakan ya bahwanya kalau Fibonacci level ini kan banyak sekali dia punya line-nya, dan ketika berada di atas seperti ini, kalian bisa melihat di monitor kalian di atas seperti ini, dia akan ada waktunya turun ya. Pokoknya di sini adalah di paling top lah katanya, di pucuk lah gitu. Dan akan terjadi satu saat nanti di atas bagian manapun katanya mereka akan turun sampai ke line yang tengah ini ya, warna merah ini. Jadi seperti ini kalian bisa dilihat naik 6 level 1 2 3 4 5 6 di sini ya, topnya 6 dan akan turun ya pada waktu satu waktu sampai ke level yang seperti ini. Jadi ini adalah day, ini ada per day, satu bar ini satu candlesticknya sama dengan satu hari. Kita melihat kondisi yang berada di atas, karena pada saat ini saya nggak mau ke depan dulu, karena pada saat ini tahun 2020, pada saat saya bikin video ini tanggal 6 itu kita juga berada di posisi yang atas seperti ini. Dan kita akan melihat ya, kita berjalan mulai tahun 2016 sampai ke sana nanti, sampai ke hari ini. Dan kita bisa melihat lagi di sini tanggal 19 Mei dia juga berada di atas 1 2 3 4 5 6 di sini atas ya. 6 bar setelah 6 candlestick setelah berada di paling atas level, itu akan ada waktunya turun sampai di sini level yang warna merah ini. Oke, turun baru kemudian berlanjutan. Jadi menurut mereka tidak cocok untuk beli pada saat di atas ya, kata mereka ya. Tapi tentu kita melihat benar atau enggak. Lalu kita akan jalan lagi, kita akan mencari lagi yang di atas. Di sini terjadi lagi di atas, tapi ini sebentar saja, jadi nggak bisa dijadikan panutan juga. Ini terjadi di atas, tapi memang iya sih setelah terjadi meskipun satu candle stick bar, dia turun lagi ke level yang satu ini. Baru kita jalan terus sampai kita naik sampai ke level yang tinggi. Sebentar ya, ini mulai. Wow, gede banget. Ini udah tahun 2017 ya. Oh, berarti 6 Juli sudah lewat ya tadi ya. 16 Juli, kita mau tengok 16 Juli. Ya sudah lewat, berarti 16 Juli nggak ada yang naik. Jadi setelah halving semuanya turun. Mungkin ya terjadi hex pada waktu itu. Turun sampai level paling bawah. Dan kita akan melihat lagi. Ini di atas 1 2 3. Oke, kita ambil dari sini aja. Nah, di Februari tanggal 25 lah gitu ya, tahun 2017 itu terjadi peningkatan harga sehingga berada di level Fibonacci yang level tertinggi 1 2 3 4 5 6, lebih kurang di sini dia. Dan kita tengok apakah dia kembali lagi ke batas merah di sini. Kena juga di sini ya. Jadi terjadi juga satu saat tanggal berapa nih? Mei. Jadi Februari sampai Mei itu berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan kemudian di atas sini terjadi anjlokkan cepat ya, flash crash, dan melewati batas yang merah ini juga. Tapi meskipun demikian terjadi flash crash di sini tetap tidak di bawah level yang seharusnya, tidak terjadi di bawah level seperti yang apa ini ya. Tapi tetap terjadi ada sebuah lonjakan yang tinggi, drop yang tinggi pada waktu itu. Mungkin ini adalah special case ya di bulan Maret 2017. Jadi hati-hati yang kalau kalian yang suka future trading ya, satu saat nanti di atas ini kalian beli juga akan jadi drop di saat seperti ini, flash crash seperti ini. Jadi ini resiko kok kalian margin trading. Kemudian kita tengok lagi di sini 1 2 ini nggak termasuk, ini nggak juga ya, nggak melewati, jadi nggak bisa dihitung juga. Kita mau tunggu sampai dia lewat di atas batas yang lain paling tertinggi itu. Mana ini? Tapi walaupun demikian tetap juga ya lewat batas merah ini, jauh di bawah, yang sedikit lebih di bawah pada waktu bulan Mei. Saya nggak tahu apakah kalian mengerti apa yang saya ngomong, karena saya juga susah menjelaskannya. Oke, ini kita tampak lagi di bulan Agustus 2017, dia naik 1 2 3 meskipun nggak sampai 6. Kita melihat di sini dia juga turun pada beberapa minggu setelah itu, dia turun melewati batas yang merah ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini terjadi peningkatan. Di sini pada waktu harga mulai naik ya.
November 2017 155 tuh mungkin di sini dia, dan tidak terjadi anjlokan sampai ke batas merah sampai beberapa waktu kemudian. Mungkin inilah efek halving sudah kick in, efek halving sudah masuk di tahun sebelumnya 2016. Mungkin senario ini tidak berlaku lagi karena memang sudah waktunya dia naik. Ya, jadi sudah waktunya dia naik sehingga tidak menyentuh batas merah ini, line merah ini sampai berbulan-bulan kemudian. Nah, kemudian di sini baru menyentuh kembali. Itu pun sudah lama loh. Februari ini kapan? November, Desember, Januari, Februari. Enggak juga ya, 3 bulan ya. Tapi meskipun dia nyentuh line merah, dia juga berada di harga jauh lebih tinggi, 2 kali lipat lebih tinggi di waktu dia correction ya, kembali ke level average ini, level tengah. Oke, kita akan melihat lagi terus, tapi ini juga turunnya sampai ke bawah juga akhirnya. Kita melihat berikutnya line Fibonacci yang di atas ini masih di bawah terus. Ini terjadi recession yang besar pada waktu itu. Kita akan melihat terus sampai kepada 1 April, Maret, April ini 1 tahun yang lalu. Nah, kita akan melihat apakah akan menyentuh lagi line yang merah. Tapi iya benar ya, setelah nggak sampai mungkin 2 minggu dia menyentuh lagi batas merah. Jadi kalau berada di atas seperti ini, itu ada level yang tidak cocok untuk buy dalam senario ini ya, dalam senario ini. Dan kita teruskan lagi, tetapi setelah itu dia naik lagi, naik 1 2 3 4 5 6. Mungkin di sini ya, kita hitung dari sini apakah akan menyentuh batas zona merah. Tidak menyentuh sama sekali. Terus akhirnya menyentuh juga batas zona merah setelah berapa nih? Mei ke Juli, Mei, Juni, Juli, 2 bulan setelah itu. Dari sini ke sini ya, menyentuh juga akhirnya ke bawah. Lalu kita tengok lagi kondisinya terus sampai ke tahun 2020. Oke, tahun 2020. Nah, ini sekarang ya, tahun ini. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan yang lalu kita bisa melihat dia lewati level yang tertinggi ini 1 2 3 4 5 6. Di sini lebih kurang, dan kita melihat beberapa minggu kemudian, 1 bulan kemudian dia turun lagi melewati yang batas merah ini ke bawah sini. Mungkin yang paling rendah ya pada waktu itu bisa sampai $100 saja Ethereum. Dan kita mulai naik lagi. Ini adalah pasca kah? Sebelum halving dan pasca halving, dan kita sekarang berada di level ini kembali ya, 1. Tapi memang kita nggak lewat sih, belum lewat di atas ini, line ini, belum memasuki line ini. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita berada di level yang bisa dibilang tinggi. Kita nggak tahu apakah kita akan jatuh ke sini kembali, line yang merah ini di harga $197 ataupun $200 Ethereum, atau dia akan naik terus. Kalau dia naik terus di sini mungkin akan lewati 250, mungkin akan lebih 260, 270, 300, dan mungkin dia akan drop lagi nanti. Kalau ini naik, ini pun akan ikut naik. Jadi mungkin dia akan drop, mungkin nggak tahu ya. Kalau dia lewat ya, kalau dia ada lewat, dia mungkin akan drop, ataupun dia nggak akan lewat, dia akan drop juga sampai ke batas yang merah ini. Jadi ini saja yang mau saya sharing hari ini, karena juga bingung mau share konten apa. Berhubungan dengan saya pribadi juga jarang mengupdate diriku sendiri dalam market crypto, hanya hold saja. Menunggulah kapan EtherX ataupun Ethereum 2.0 launching, karena itu cukup menarik, karena kita bisa mulai stake lagi dan cukup berbahagia ya. Kenapa cukup berbahagia? Karena Livebear juga sudah mulai naik lagi. Jadi node saya yang jalan saat ini ada Livebear. Livebear berapa harganya? Oke lah, $2.22 lah, berbanding dengan bulan-bulan yang lalu sedih banget, $1 doang. Jadi Livebear saya node-nya masih tetap jalan, transcodernya masih tetap jalan, dan belum pernah saya WD sejak 2 tahun yang lalu.
Terakhir saya cairkan stake itu 2 tahun yang lalu, 2017. Ini 2019. No. 2018, ini udah 2020. Apalagi mau saya sharing? Holo, kita tengok Holo sebentar. Holo, where are you? Holo 135, oke lah. Masih menyedihkan banget ya Holo ya. Market cap masih di 100 jutaan. Kapan ya Holo bisa naik kembali? Ya at least di atas wave deh. Mana wave? Wave, apa yang terjadi sama wave? Udah lama nggak nengok juga beritanya wave. Wave. Nggak nampak di mana sih wave, atau saya miss out ya? Oh di bawah. Oh nggak jauh, nggak jauh ya dengan Holo. Oke. Loki saya sudah nggak hold sih sebenarnya Loki. Ya saya kemarin sudah sempat keluar dari Loki. Bukan karena saya nggak percaya sama Loki, cumannya pada waktu itu karena senario ini itu saya butuh untuk menjualnya, makanya saya jual. Tezos bagus ya sekarang ya. Tezos berprestasi baik. Chainlink juga masih terus bertahan. Ya mungkin karena yang ada stake-nya gitu masih terus menjaga komunitasnya ya, untuk tetap loyal ya, untuk tetap setia. Ternyata kalau ada proof of stake di dalam skema sebuah apa namanya, aku udah lupa sebutannya, crypto economic, mungkin itu juga sesuatu hal yang bagus. OMG kemarin udah mulai launching apa main gitu, saya tengok sekedar melihat. Oh iya, NuCypher. Oh, saya belum pernah update di YouTube saya ya berhubung dengan NuCypher. Mungkin lain kali lah ya NuCypher di sini. NuCypher itu belum launching sama sekali, jadi nggak ada harga apapun. Cumannya mereka ada semacam free loh. Maksudnya dia belum launching, nanti pada saat launching kamu bisa stake kamu punya Ether untuk menjalankan node, dan kemudian Ether itu nanti bisa diambil lagi gitu. NuCypher lebih kurang, kamu bisa research sendiri apa proyek dia lebih kurang sama seperti Holo, konsep dia, cuman ya tentu sangat beda jauh lah ya, karena segala sesuatu yang terjadi di Holo kan sesuatu yang baru sama sekali. Sedangkan NuCypher ini dia jalan di atas Ethereum, jadi ada kayak semacam stakingnya bergantung dengan Ethereum sana sini gitu ya. Sekian aja update daripada saya. Maaf kalau terlalu aneh video kali ini. Ya sedikit aneh, dan saya juga nggak fasih dalam menjelaskan hal yang di luar bidang saya, harap maklum. Sekian dulu daripada saya.